Jadi tanah yang berasal dari Boropit ditumpuk di lokasi proyek, kemudian siap untuk digusur gitu ya. Digusur untuk diurukan. Nah, itu biasanya digunakan bulldozer. Kemudian mengisi kembali bekas galian atau urugan kembali gitu. Lalu membersihkan lapangan konstruksi. Ini setelah selesai membangun, mungkin ada bekas-bekas beton atau bekas-bekas pekerjaan yang barangkali mengganggu setelah bangunan itu selesai dan untuk diserahkan. Maka untuk pembersihannya bisa kita gunakan bulldozer ini. Jadi dia bisa merapikan kembali lahan yang barangkali selama konstruksi tidak terkendali gitu ya. Jadi banyak bekas-bekas beton atau bekas-bekas batuan atau bekas bongkaran barangkali ya, yang perlu dibersihkan. Lalu merawat jalan angkut. Nah, tentu jalan angkut ini adalah jalan yang ada di proyek, bukan jalan di jalan raya gitu ya. Jadi jalan angkut itu biasanya terjadi cekungan gitu ya di arah ban itu atau di lintasan ban. Nah, kalau itu dibiarkan lama-lama resistensinya atau rolling resistance-nya makin naik, makin besar. Nah, kita tahu ya, dampaknya kalau rolling resistance-nya besar, maka diperlukan rimpul yang lebih besar lagi. Akibatnya nanti kecepatannya berkurang, lalu produksinya tentu akan berkurang juga. Kemudian membersihkan lantai kerja di Boropit. Jadi untuk di daerah Boropit, perlu untuk membersihkan, merapikan kembali barangkali ya. Juga sama karena lintasan geraban atau lintasan dari alat. Lama-lama lantai kerja di Boropit tidak rata dan tidak rapi, maka itu dibersihkan dengan cara menggunakan bulldozer. Nah, tipe bulldozer ini sama dengan tipe traktor kemarin, yaitu ada tipe wheel ya. Ini kemampuan untuk memberikan gaya tarik yang besar, khususnya dalam operasi pada landasan yang lunak ya, seperti tanah lepas atau lunak yang seperti kita ketahui kemarin, bahwa tekanan terhadap permukaan tanah itu adalah tergantung daripada luasnya penampang kontak antara ban atau roda dengan permukaan. Semakin besar kemudian kemampuan untuk melintas di atas permukaan tanah yang lunak. Ya. Kok berpindah aja dia. Jadi kalau crawler ini tadi itu ya, pun untuk beroperasi pada bentuk batuan ya, atau pada permukaan batuan di mana ban ini mungkin akan sering mengalami gitu ya, karena akibat gesekan dengan batuan tajam. Kemudian kemampuan yang mana dapat mengurangi biaya perawatan jalan angkut ini. Lalu daya angkat yang besar atau daya dorongnya juga yang besar ya, karena rimpul gitu, drawbar pull, tekanan rendah di bawah trek ya. Lalu macam-macam kemampuan untuk penggunaan pada pekerjaan yang lebih besar. Jadi kelebihan-kelebihan daripada tipe crawler. Sedangkan yang tipe wheel itu memiliki kecepatan perjalanan yang tinggi pada pekerjaan atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, artinya untuk bahan alat dari satu lokasi ke lokasi yang lain ini bisa lebih cepat karena tipe wheel kita tahu adalah keunggulannya dalam kecepatan. Lalu mengurangi alat angkut untuk membawa bulldozer dari tempat kerja. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu barangkali bulldozer tipe wheel ini bisa melalui jalan raya gitu ya.
Jadi oleh sebab itu tidak diperlukan alat angkut. Tapi kalau crawler nggak bisa, karena merusak jalan dia nantinya. Lalu produksi yang besar, khususnya ketika mempertimbangkan jarak perjalanan yang sangat menentukan. Jadi artinya karena kecepatan geraknya itu menyebabkan nanti siklusnya lebih pendek gitu ya. Kalau siklusnya lebih pendek, produksinya bisa lebih besar nanti. Nanti kita lihat rumusnya. Kemudian dengan menggunakan wheel ini, kooperator kayaknya tidak terlalu lelah gitu ya, karena apanya lebih mudah dioperasikan. Kemudian kemampuan untuk berjalan pada jalan raya tanpa merusak permukaan jalan. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, masalah mengurangi alat angkut tadi. Terus kalau kita lihat bagian-bagian daripada bulldozer ini bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah traktornya. Kemudian ini track shoe-nya yang di bawah. Lalu ini ada semacam beam gitu ya, disebut dengan push arm. Kemudian ada tilting silinder yang fungsinya untuk mengangkat, menurunkan, dan menaikkan blade. Nah, yang depan ini disebut dengan blade ya. Atau dosing bisa juga gitu ya. Ini kalau dilihat dari fotonya, ini ada jadi rangkasi yang tujuannya adalah menahan blade ini tidak mengalami bengkok ketika dia menerima tekanan dari pekerjaan gusuran. Ya. Ini jenis-jenis blade yang ada. Ini yang disebut dengan strike blade ya. Kalau kita gunakan untuk menyudut, mungkin lebih tepat kita gunakan blade-nya yang seperti ini. Lalu ada universal blade. Ya, ini lebih besar itu. Lalu ada semi U-blade ya. Jadi U-blade itu universal blade maksudnya ya. Nah, ini yang semi U-blade-nya. Alat bulldozer tadi. Nah, masing-masingnya, kalau yang tipe strike itu ya, blade ini dirancang untuk lintasan pendek dan menengah, seperti menguruk, ya, membentuk kelandaian dan menyebarkan tanah urugan. Mata pisau ini tidak punya lengkungan ya, ke seberang panjangnya dan menjulang di suatu posisi tetap tegak lurus kepada garis perjalanan doser. Biasanya mata pisau lurus kuat dan secara normal dapat dimiringkan di dalam suatu busur lingkaran sekitar 10 derajat gitu ya. Kemudian meningkatkan penetrasi, ya, tekanan untuk memotong dan mengurangi penetrasi untuk punggung yang menggusur material. Mungkin dilengkapi untuk melempar material atau pitching gitu ya. Nanti kita lihat bentuk-bentuk gerakannya. Sedangkan blade bersudut A atau dianggil A blade ini sebuah blade bersudut adalah lebarnya 1 atau 2 kali dibandingkan S blade. Jadi lebih lebar maksudnya. Alat ini dapat membuat sudut sampai maksimum 25 derajat ke kiri atau ke kanan. Tegak lurus dari traktor, artinya arah ke depan dari traktor itu. Jadi kalau kita menggusur alat, maka kita gunakan angle blade ini. Kemudian blade dapat dimiringkan pengait C, yang tadi C frame itu ya. Blade ini tidak bisa melempar. Blade bersudut sangat efektif untuk sisi material urugan, khususnya untuk urugan sisi bukit ya. Membuat lereng gitu ya, atau grade. Lalu blade semi universal atau kita sebut dengan SU gitu ya. Blade ini kombinasi ya.
dengan penambahan sayap pendek untuk meningkatkan kapasitas dibandingkan dengan blade yang strike atau S. Nah, blade universal, blade ini lebih besar daripada clade lurus yang dengan dimensi panjang ujung luar dapat miring kira-kira 25 derajat. Pas yang ada blade U efektif. Ya. Kemudian memindahkan muatan besar dan lintasan yang jauh. Rasio galian adalah rendah untuk blade U dibandingkan dengan blade S yang digabungkan dengan doser yang sama. Penetrasi bukan merupakan tujuan utama dari rancangan blade sebagai indikasi. Blade adalah rendah dibandingkan dengan blade S dengan ukuran yang sama. Ini menandakan mata pisau sangat cocok untuk material ringan, jenis penggunaan pada pekerjaan stockpile atau tanah yang tadi dibawa dari boropit ditumpuk di tempat urukan tadi, dan material lepas atau material non-kohesif. Berikutnya blade bantalan C atau decation C blade. Blade C ini digabungkan pada doser besar yang digunakan terutama untuk mendorong muatan ke scraper, ya, scraper, bukan scraper ya, scraper harusnya, S-C-A-R-A-P-R gitu ya. Blade C lebih pendek dibandingkan dengan blade S, juga untuk menghindari dorongan dari blade masih masuk dan memotong roda belakang dari scraper ketika didorong. Misalnya tulis nih, ukuran pendek ini juga fasilitas manuver ke dalam posisi di belakang scraper. Di dalam kerja pemasangan memungkinkan doser untuk menyerap dampak benturan ketika berhubungan dengan blok pendorong scraper. Menggunakan bantalan blade sebagai ganti blok pendorong scraper, doser mempunyai kemampuan untuk membersihkan area galian dan meningkatkan produksi total armada blade ini, ya, mempunyai utilitas yang terbatas dalam mendorong material dan tidak akan digunakan untuk memproduksi dorongan. Dia tidak dapat dimiringkan dan dilemparkan gitu ya, atau bersudut atau angles. Nah, gerakan blade, ya, ada 3 gerakan yang bisa dilakukan oleh blade ini. Yang pertama tilting, ya, atau memiringkan seperti di gambar sebelah kiri. Gerakan ini termasuk pada posisi vertikal dari blade. Kemiringan yang diizinkan tergantung pada besarnya tenaga doser pada porsi yang dibatasi oleh panjang blade. Sebelah kiri lagi adalah melemparkan atau pitching. Ini adalah pergerakan yang sangat penting tentang titik koneksi antara doser dan blade. Manakala bagian atas blade dilemparkan ke dalam, tetapi alas atas itu mundur, ya. Peningkatan ini adalah sudut dalam memotong tepi penggalian. Dan yang ketiga adalah angling, ya, atau menyudut. Memutar blade sedemikian sehingga tidak tegak lurus kepada arah dari perjalanan doser. Jadi ini dilihat dari atas, ya. Itu posisi blade-nya bisa membuat sudut 25 derajat baik ke kiri maupun ke kanan gitu ya. Misalnya. Kemudian menyudut menyebabkan material yang didorong untuk menggulung mulai dari seret blade ending. Prosedur ini material bergulung mulai akhir menyangkut blade disebut sisi tumpahan. Jadi dia akan menumpahkan gusurannya ke samping dari posisi blade ini sesuai dengan arah kemiringannya. Buat aja nanti kan ada yang nggak bisa katanya. Oke. Kemudian ini bentuk-bentuk gerakan tadi. Yang di atas ini pitching, ya. Yang ini tilting, vertikal gitu ya. Dan ini angling, ya. Ini horizontal, menyudut gitu ya.
Nah, tadi udah dijelaskan masing-masing ini memiliki karakteristik kerja, oleh sebab itu blade-nya juga disesuaikan nanti apakah strike blade, U-blade, semi U-blade, atau angling ya. Angle blade istilahnya tadi. Nah, sekarang kita lihat produksi daripada bulldozer. Apa saja faktor yang mempengaruhi produksi bulldozer ini? Yang pertama adalah kapasitas blade, kemudian faktor blade. Faktor blade itu adalah faktor yang memang sangat tergantung dengan jenis material yang digusur gitu ya. Lalu kemudian waktu siklus, kelandaian daerah operasi, lalu jam kerja efektif. Nah, waktu siklus dari bulldozer ini adalah pertama gerakan mengisi blade, itu gerakannya maju ya. Jadi nggak ada tuh mengisi blade mundur ya, tapi maju. Kemudian mundur, lalu waktu untuk tukar gigi. Jadi perpindahan gear itu juga memakan waktu ya. Jadi ini 3 siklus kerja daripada blade. Nah, di dalam menentukan kecepatan ini masih ingat barangkali kurva yang kemarin itu. Ini yang sebelah kiri ini adalah ini kalau kita gunakan wheel ya. Kalau ini namanya rim pull. Ya, ini 216 horsepower. 45.370 loops ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi, ini garis-garis kurva dalamnya, garis-garis kecepatan gearnya. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Yang sebelah kiri adalah besarnya rim pull. Ya, ada dalam loops, ada dalam kilogram. Nah, Anda lihat angkanya tidak signifikan sama seperti yang kita kemarin ya. Bahwa 1 loop sama dengan setengah kilo ya. Tapi ini adalah sesuai 0,454. Jadi kita nggak boleh terserah pilihnya loops atau kilogram gitu ya. Nah, ini dalam ribuan ya. Ribuan loops atau ribuan kilogram. Nanti caranya sama seperti kemarin ya, kita ambil misalnya butuhnya rimpulnya 36.000, angka 36 tarik ke kanan. Nah, ini mentok dengan berarti kita harus gunakan di gear 1. Di gear 1 nanti kalau mentok di titik perpotongannya tarik ke bawah. Itulah kecepatannya. Jadi yang di bawah ini adalah kecepatan. Kecepatan dalam mil per jam atau dalam kilometer per jam. Jadi yang kita pakai ya terserah kilometer boleh, karena konversinya ini sudah disesuaikan ya. Dan kalau pakai mil per jam juga boleh yang di bawahnya. Ini hanya untuk menentukan kecepatan dari tipe wheel ya. Kalau tipe crawler, nah ini kita bisa lihat lagi, ini namanya drawbar pull ya. Anda sudah tahu kemarin bagaimana menghitung drawbar pull dan apa yang maksud dengan drawbar pull tadi. Nah ini dalam satuannya beda nih, dalam kilonewton ini ya. Sedangkan ini yang satu dalam loops, ya. Yang ini dalam loops, yang ini dalam kilonewton. Yang bawahnya kecepatan. Lalu yang 1, 2, 3 itu adalah gearnya. Jadi Anda bisa juga gunakan dengan cara yang sama seperti tadi. Tentukan dulu berapa drawbar pull yang dibutuhkan, lalu tarik ke kanan, nah, ketahuan nanti di gear berapa operasi alat. Kenapa kita harus tahu gearnya? Karena kita akan perintahkan nanti kepada operator. Nah, yang memerintahkan kita, Anda operasi dia di Adil. Baik ya, jadi ini kalau kita gunakan tipe crawler, itu kita pahami drawbar pull, kemudian kita lihat dalam bentuk ini dalam bentuk kilonewton, yang satu lagi dalam bentuk loops dikali 1000. Dan di bawah ini adalah kecepatannya, baik dalam MPH, yang MPH di atas, yang di bawah kilometer ya. Lalu kemudian ini gearnya ya, 1, 2, dan 3. Ya. Caranya sama seperti tadi. Tarik dari sebelah kiri, kemudian geser ke kanan gitu ya.
Lalu kemudian jadi tentukan dulu berapa drawable pull yang dibutuhkan, baru kita bisa tentukan kecepatan. Nah, kalau kita hitung, kalau kita kan rumus ya, rumus daripada bulldozer ini adalah QP sama dengan Q dikali 60 per cm dikali E kecil dikali E besar. Nah, QP itu adalah produksi bulldozer dalam meter kubik atau dalam kubik ya per jam gitu ya. Kemudian Q kecil itu adalah kapasitas daripada apa namanya ini, kapasitas blade gitu ya, atau kita sebut juga kapasitas di sini bukan produksi sebetulnya, tapi kapasitas blade-nya, kemampuan dia mendorong gitu. Terus A tadi adalah faktor faktor blade-nya. Nah, sehingga Q itu sama dengan Q1 dikali A. Jadi kapasitas blade dikali dengan A itu adalah yang disebut dengan Q. Ya, kemudian 60 itu karena di bawahnya cm. Cm itu adalah waktu siklus. Kalau dia 60 di atas berarti waktu siklusnya dalam menit. Kalau angka 1 di atasnya, maka waktu siklusnya adalah dalam jam. Kalau angka 3600 di atasnya, maka waktu siklusnya adalah dalam detik. Jadi kita perhatikan angka yang di atas rumus tadi. Nah, kalau di rumus ini adalah 60 berarti cm-nya kita buat dalam menit. Lalu dikali dengan E. E itu faktor kelandaian atau grade factor ya. Sedangkan E besar adalah efisiensi kerja. Ini saya koreksi sedikit, ini bukan Q. Jadi maksudnya ini adalah kapasitas per siklus gitu ya. Jadi bukan produksi tapi kapasitas per siklus. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu berapa sih Q1-nya atau Q1 itu kapasitas blade-nya ini. Ini kita anggap ini adalah panjangnya L ini ya, ini L. Panjang blade. Lalu kemudian tinggi blade-nya H. Lalu kalau kita lihat dia diisikan, kalau lihat dari atas ini ya, bentuknya kan gini ya, bentuk kira-kira gusurannya. Ya. Nah ini kita sebut dengan 2H ini. Ya, jadi 2H itu adalah panjang gusuran, ya. Bukan panjang, lebar gusuran laksana ya. Tinggi gusurannya adalah H, kemudian panjang gusurannya adalah L. Sehingga kalau kita buat rumusnya kayak rumus segitiga gitu ya. Penampang segitiga Q1 sama dengan L dikali 2H. 2H itu adalah ini lebarnya ke depan ini, alasnya kalau kita lihat segitiga gitu. Kemudian kali setengah tinggi, ini T-nya setengah tinggi. Sehingga Q1 sama dengan L dikali H kuadrat. Nah, di sini satuannya meter kubik atau kubik yard gitu ya. Kalau L panjangnya blade dalam meter atau yard, sedangkan tinggi blade-nya dalam meter atau dalam yard juga. Nah, perhitungan volume blade ini sangat tergantung dengan tipe blade yang kita pakai. Ini pendekatan umum saja gitu ya. Jadi mungkin barangkali perlu di-riset juga ya, kalau menggunakan tipe blade yang berbeda bagaimana, apakah sama. Ini hanya pendekatan awal saja. Jadi kita harus sering melakukan pengukuran di lapangan sehingga kita bisa yakin betul kapasitas blade kita yang sebenarnya berapa gitu.
Ini hanya untuk memudahkan perhitungan ya. Kita pakai pendekatan ini. Nah, ini faktor blade yang A tadi. Ini sangat tergantung dengan kondisi dosingnya. Nah, kondisi dosing itu ada mudah, ada rata-rata, agak sulit, kemudian sulit gitu ya. Nah, yang mudah itu biasanya kita menggusur tanah gembur, kemudian tanah berpasir, lalu kemudian tanah biasa, stockpile gitu ya. Stockpile tadi yang itu ya, tanah yang diambil dari boropit, ditumpuk di boro material, tapi belum disebarkan, belum digusur untuk diratakan gitu ya. Lalu yang kedua rata-rata itu kondisi dosingnya adalah tanah gembur, tanah gravel, tanah pasir gitu ya, lalu batu pecah halus. Nah, ini ada yang agak sulit, itu tanah lempung lengket, pasir berkerikil, tanah alamiah, tanah asli gitu kira-kira ya. Dan yang terakhir adalah sulit, ini batu hasil ledakan atau batuan ukuran besar, karena kita tahu volumenya makin kecil. Sehingga didapatlah faktor blade-nya sampai 0,9. Kalau yang rata-rata 0,9 sampai 0,7. Yang agak sulit 0,7 sampai 0,6. Sedangkan yang sulit itu adalah 0,6 sampai 0,4. Nah, untuk waktu siklus, ini adalah waktu yang diperlukan bulldozer untuk menyelesaikan satu gerakan lengkap. Tadi kita tahu ya, maju untuk mengisi blade, mundur dalam keadaan kosong, lalu ada waktu pergantian gigi gitu ya. Sehingga kita bisa hitung CM-nya adalah D per F ditambah D per R ditambah Z. D itu adalah jarak gusur, F itu kecepatan maju. Di sini kita bisa gunakan pendekatan 3-5 km per jam. Sedangkan untuk mundur, R, itu kecepatannya 5-7 km per jam, jadi lebih cepat. Nah, kemudian Z itu waktu untuk tukar gigi sangat tergantung dengan tipe daripada drive-nya. Ada direct drive mesin, itu dibutuhkan waktu 0,10 menit. Kalau torsi flow mesin itu 0,05 menit. Jadi nilai Z ini tergantung apa yang mesin yang kita gunakan gitu ya. Yang dimaksud dengan direct drive itu ya, jadi dari mesin langsung menggerakkan rodanya atau crawlernya itu. Ya. Sedangkan torsi flow ini membutuhkan, kalau di mobil itu membutuhkan gardan itu ya. Jadi lebih tidak langsung dari mesin menggerakkannya, tapi melalui gardan untuk merubah gerak dari mesin ke gerak rodanya. Jadi CM itu, kalau E-nya, faktor kelandaian bisa kita gunakan tabel ini. Yang di bawah itu menunjukkan grade-nya. Nah, grade ini masih ingat ya, dalam persen ya. 5%, 10%, 15%. Kalau positif itu tandanya menanjak, kalau negatif tandanya turun. Nah, yang sebelah kanan itu adalah nilai E-nya, ya, nilai faktor kelandaian. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, kalau misalnya G-nya sama dengan 0, kita tarik ke atas, ya, maka E-nya sama dengan 1 kalau kita tarik ke kanan. Jadi memotong kurva ini, tarik ke kanan, maka nilainya 1. Jadi nanti mencari nilai E ini tergantung dari grade-nya. Jadi grade-nya kita ketahui dulu, baru kita bisa menentukan nilai E. Nah, apakah dia naik atau dia turun. Kalau naik dia ambil yang positif, kalau turun ambil yang negatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau dia positif itu ternyata nilai E-nya kecil. Kalau dia negatif nilai A-nya besar. Artinya nilai A-nya besar itu berarti nilai E-nya besar berarti akan meningkatkan atau menambah produksinya gitu. Setelah itu efisiensi kerja ini berkaitan dengan waktu kerja efektif.
Kan efektif kerja itu kalau yang bagus itu adalah 60 menit penuh gitu ya, maka nilainya 100 atau 1. Tapi kan tidak mungkin orang efektif hanya bekerja dalam 60 menit itu penuh gitu ya. Mungkin hanya bisa jadi misalnya berapa, 50 menit efektif, 10 menit dengan kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Maka kita bisa bilang 50/60 kira-kira ya, itu kondisi kerjanya baik, berarti ini 0,83. Kalau sedang ini adalah 45 menit per 60 menit, jadi 0,75. Kalau jelek itu 30/60. Maaf, berapa ya? 40/60, 2/3, jadi 67 ya. Jadi 40, kalau 75 itu 50 ya, 45. Kalau 83 itu 50. Nah, kalau jelek ini yaitu sekitar mungkin 35 menit kali ya. 35. Dapatlah nilai E-nya. Jadi dengan demikian kalau kita balik ke rumus awal tadi, Q diketahui, CM diketahui, E diketahui sehingga kita dapatkan produksi per jam dari alat gusur ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ke contoh soal, barangkali ada pertanyaan dulu dengan apa yang sudah kita sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Belum, Pak. Belum ya? Baik, sekarang kita lihat ke contoh soal berikut ya. Contoh di sini apa? Diketahui volume lubangnya yang akan diuruk 50.000 meter kubik. Swellnya 17% dan shrinkage-nya 22%. Penggusuran menggunakan bulldozer dengan tinggi blade-nya 1,2 meter, panjang blade-nya 4 meter, sewa alat Rp1.800.000 per jam, jam kerja efektif 8 jam per hari, dan 50 menit per jam. Nah, ini 50 menit per jam, ingat tadi ya, menentukan E 50/60 jadi 0,83 ini nanti. Lalu mesinnya Torsi-Flow dengan grade 5%. Nah, di sini tidak ada disebutkan arah gitu ya. Nah, kalau tidak disebutkan arah dan tidak ada tanda berarti ini positif. Positif berarti naik gitu ya. Pertanyaannya tentukan waktu gusur dan biayanya. Jadi ada dua ya. Jadi kalau kita menghitung alat yang muncul ada dua, yaitu biayanya berapa, durasinya berapa lama, gitu ya. Nah, ini kita coba mulai. Ini datanya ya, volume stockpile A-nya 1. Nah, ini karena stockpile tadi kan kita lihat di nilai A tadi sama dengan 1 gitu ya. Tinggi blade 1,2, panjang blade 4 meter. Maka Q1 bisa kita hitung berapa? Coba ditulis saja catatan Diana itu. Q1 itu tadi adalah A kuadrat gitu ya. Jadi ini mesti ingat rumus ini tadi. Ini ya. LH kuadrat. L-nya tadi 4, H-nya 1,2 dipangkatkan 2. Dapatnya tadi adalah 5 berapa nih? 5,76. Coba Anda hitung, benar nggak? Jadi 4 dikali 1,2 kuadrat. Berapa dapatnya? 5,76, Pak. Oke ya.
Sekarang kita tetapkan. Tadi kan kecepatan maju itu antara berapa tadi? 3 sampai 5 ya. Nah, kita ambil 4 km per jam maju. Tengah-tengahnya aja. Mundur itu adalah antara 5 sampai 7. Ini torsi flow. Kalau torsi flow tadi, ini waktu tukar giginya adalah 0,05 menit. Nah, sekarang jarak gusurnya. Nah, jarak gusurnya, karena di sini di data nggak ada ya, disebut jarak gusur tadi. Di sini nggak disebut jarak gusur kan? Tapi kita ingat di awal tadi kita udah bicara. Kalau kita menggunakan bulldozer, maka gusur yang optimum meter. Jadi tolong dicatat ya. Angka 100 ini tidak ada di soal, tapi ada di data awal tadi. Nah, sekarang kita hitung berapa waktu siklusnya. Itu jadinya 2,55 menit. Tadi rumusnya Cm sama dengan D per F ditambah dengan D per R ya, ditambah dengan Z. Nah, D-nya tadi 100, F-nya 4 km. Nah, 4 km harus kita konversikan menjadi menit. Jadinya berapa? Jadi berarti 100 dibagi 4 dikali. Pertama dirubah dari kilometer menjadi. Kemudian ini kan per jam. Berarti per 60 kan? Nah, per 60 itu kita naikkan ke atas supaya jadi menit. Jadi rumusnya jadinya 100 dikali 6. Nah, itulah kecepatan waktu majunya. Waktu mundurnya gimana? Sama dengan tadi juga konversinya. 6 dikali 60 per 100 dikali 60 dibagi dengan 6 dikali 1000. Lalu tambah 0,05 menit. Enggak segitu. Gimana, benar? Tadi kecepatannya dikonversi jadi ini ya Pak, meter per Jadi menit. menit.
Berapa dapatnya? Ya bener Pak, 2,55. Oke ya, dapat 2,55. Kita lanjut ya, sekarang G-nya diketahui tadi 5%, E-nya nah gambar ini G-nya 5% berarti ya. Tarik ke atas, mentok dengan garis kurvanya, tarik ke kanan. Dapat di angka 0,92 gitu kira-kira ya. Maka dapatnya di sini G-nya adalah 0,92 ya. Kemudian E-nya, tadi E-nya kan katanya tadi di sini soalnya adalah 50 menit per jam. Jadi 50 dibagi 60 dapatnya di sini 0,83 gitu ya. Jadi dapat 0,83 itu adalah 50 per 60 gitu ya. Nah, jam kerja sewa alat 1,8 juta, swellnya 17% dan sringkitnya 22%. Nah, QP kita bisa hitung tadi adalah, ingat rumus awalnya tadi ya, bahwa Q dikali dengan 60 per cm, dikali dengan E kecil, dikali dengan E besar. Jadi dapatnya, coba Anda hitung juga ya, dapatnya QP itu adalah, Q-nya tadi adalah berapa tadi? Nah ini ya, Q itu adalah 5,76 dikali dengan 1. Gitu ya. Itu dapat Q. Lalu dikali 60 dibagi dengan cm. Cm-nya adalah 2,55. Lalu dikali dengan E kecil 0,92 dikali dengan E besar 0,83. Nah, coba Anda hitung dapatnya berapa? QP-nya. Sama nggak dengan ini? Sama Pak, beda koma doang. Beda koma doang Pak, Beda komanya berapa? Itu 103,49. ya ini 91 Pak, Jadi yang benar berapa? 103,49. Oke, 49 kita ya. koreksi ini ya supaya jangan salah terus. 103, 49. wah ini di Excel rupanya nggak bisa nih. Oke lah, kita anggap aja, tolong Anda koreksi sendiri ya. Iya Pak. Pak. Nah sekarang berapa harga satuan pekerjaannya? Yaitu tadi ya, coba Anda hitung juga ini biar ini juga dikoreksi sendiri nanti. Yaitu sewa alatnya 1,8 dibagi dengan QP atau produksinya per jam. Jadi sewa alat itu kan rupiah per jam. Sedangkan produksinya adalah meter kubik per jam. Nah ini ingat ada tanda di sini ya. Produksi daripada bulldozer ini UKL, ukuran keadaan lepas. Ya. Apa maksudnya UKL tadi? Coba Anda bayangkan kalau tanah digusur, kira-kira keadaannya dalam keadaan terganggu atau dalam keadaan tidak terganggu itu? Ketika kalau dia tidak terganggu itu namanya asli ya keadaannya. Tapi kalau dia terganggu, keadaannya lepas. Bayangkan kalau tanah digusur gitu, kan menggulung-gulung dia di atas blade itu kan. Nah, itu berarti dia dalam keadaan yang sudah lepas. Nah, kalau dia utuh gitu, tidak menggulung, itu berarti dalam keadaan asli. Nah, ini karena dia sudah digulung, makanya dia lepas. Makanya produksinya adalah dalam keadaan lepas. Oke. Nah, berapa dapatnya HSP-nya? Sesuai dengan hitungan Anda berapa jadinya? Ini 17,392 Pak. Jadi lebih besar ya, 17,392 ya. Rupiah per meter kubik UKL gitu ya. Nah, yang akan kita gusur tadi kan volumenya adalah 50.000 meter kubik UKP. Ingat ya, kalau disebut lubang, itu yang kita bayangkan jangan lubang dalam keadaan kosong, tapi lubang dalam keadaan sudah teruruk. Kalau sudah teruruk, dia berarti dalam keadaan padat. Ya. Maka kita sebut dengan ukuran keadaan padat. Nah, dari situ kita dapatkan berapa besarnya volumenya adalah, nah coba perhatikan ya, Anda masih ingat waktu kita bicara dulu swell dan sringkit gitu ya. Jadi dari padat kita rubah ke
apa namanya, ke lepas. Ya, kita mulai ke lepas, jadinya adalah masih ingat ya? Swell-nya tadi berapa? 17%, shrinkage-nya 22%. Nah, kita hitung ya, dari asli ke lepas, itu kan terjadi pengembangan. Sehingga volume pengembang itu adalah 100% ditambah dengan swell-nya, jadi 117%. Sedangkan kalau padat itu adalah dari asli dikurang shrinkage, dia menyusut kan? Berarti 100% dikurang 22%. Jadi rumusnya adalah 100% ditambah 17% per 100% dikurang 22% dikali dengan 50.000. Nah, dapatnya berapa ini? Rp75.000 ya, Pak? Ya, benar nggak? Bener kok, Pak. 75.000. 117% Sebenarnya per caranya gimana, 70. Pak? Oke ya. 75.000 sehingga biaya kita tinggal kalikan tadi harga satuan pekerjaan dikali dengan volume pekerjaan. Coba Anda hitung berapa dapatnya. Berapa dapatnya? Satu koma tiga sih, Pak. Bulat 1,3. 1.304.473. Nah, gimana sih bacanya? Iya. Ya terus ribu ya. Ah, Rupiahnya? hmm, Yang lain enggak sama dapatnya?
Gimana? Udah dapatnya sama? Sama, Pak. Sama ya. Sekarang waktunya lagi. Ya. Untuk waktu, ini kita menghitungnya adalah volume pekerjaan ya dibagi dengan waktu pelaksanaan per hari, jam kerja per hari 8 jam, dikali dengan produksi per jamnya. Produksi per jamnya seperti yang tadi sudah Anda koreksi ya, dapatnya berapa. Nah, itu dapatnya berapa hari. Ya, satu hari kan 8 jam tadi kan. Dari jam kerja 8 jam. Berapa hari dapatnya? Udah dapat? Maaf Pak, bisa diulang nggak Pak tadi? Tadi volume pekerjaan Dibagi dengan kan jam kerja per hari 8 jam dikali dengan produksi per jam.
Supaya jangan lupa ditulis ya, biar Anda tak ingat atau barangkali ada catatan lain. harian Pak ya. 60 hari ya. 90 ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Atau sebelum saya bertanya, Anda dulu bertanya. Silakan. Itu kan yang Anda hitung tadi itu adalah waktu untuk bekerjanya gitu ya. Kita menentukan durasi di dalam pekerjaan pengurukan ini. Maka kita harus tambahkan dengan waktu tidak efektif. Ya. Jadi tadi waktu yang kita gunakan untuk bekerja secara efektif itu adalah 90 harian. Nah, waktu tidak bekerja efektifnya berapa? Nah, itu harus kita pertimbangkan. Ya, mungkin berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kondisi di lapangan, kira-kira ada berapa hari sih nanti yang akan kira-kira terganggu dari pekerjaan kita ini? Kalau misalnya atau karena ada kondisi lain dan sebagainya, sehingga durasi untuk pekerjaan ini adalah waktu busur ya 90 hari tadi ditambah dengan waktu tidak efektif. Nah, waktu tidak efektifnya bisa 2 hari, bisa 3 hari. Sehingga nanti durasi pekerjaan ini menjadi 92 atau 93 hari. Nah, kira-kira begitu untuk menentukan durasinya. Ya. Jadi Anda nanti kalau disuruh menghitung berapa durasi pekerjaan ini ya tinggal dengan cara seperti tadi. Jadi jangan dibuat hanya waktu gusurnya saja yang dihitung. Tapi pertimbangkan juga waktu tidak efektif tadi. Kenapa? Karena itu bisa terjadi ya. Di lapangan kan macam-macam. Bisa saja misalnya sedang bekerja alatnya tiba-tiba rusak. Ya, mengalami trouble gitu. Kan berarti bisa saja 1 hari nggak bekerja dia kan. Nah, itu bisa di-cover dengan waktu tidak efektif tadi. Jadi itu semacam istilahnya contingency plan lah ya. Jadi ada rencana cadangan, rencana darurat yang dipertimbangkan sehingga nanti rencana kita itu tidak istilahnya tidak terlalu sempurna dalam arti nggak ada masalah. Harus kita pertimbangkan. Pertimbangannya apa? Kemungkinan kalau ada masalah. Gitu. Apa masalahnya tadi? Hujan sehingga orang nggak bisa kerja atau barangkali mesinnya rusak sehingga produksi terhenti, rusaknya bisa 1 hari, bisa 2 hari kan bisa aja gitu kan, tergantung kecepatan kita dalam melakukan perbaikannya. Nah dari situlah kita memberikan namanya waktu tidak efektif tadi, sehingga nanti potensi kita salah dalam perencanaan itu jadi makin berkurang kira-kira. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi tadi Pak waktu tidak efektifnya
ditambah perkiraan 2-3 hari ya Pak? Ya, 2-3 hari. ya. Berarti nanti Kalau misalnya hasil estimasi kita tadi misalnya sampai 240 hari, nah itu nggak bisa lagi kita pertimbangkan 3 hari. Kalau 240 hari itu sekitar berapa tuh? Sekitar 6 bulan, 8 bulan ya. 8 bulan kan panjang, makin panjang kan berarti makin ada potensi masalahnya akan makin banyak itu kan. Maka kita bisa tambahkan misalnya tidak efektifnya bisa 8 hari atau bisa 10 hari, yaitu tergantung pengalaman sebetulnya ya. Tapi paling tidak kita bisa mengestimasi lah. Gitu ya. Oke Pak. Jadi tidak harus 2-3 hari tetap. Kalau misalnya durasinya kita dapatkan 30 hari, jangan pula dibikin atau tidak efektifnya 3 hari, kebanyakan itu ya. Mungkin kita pertimbangkan 1 hari atau 2 hari. Pendek waktunya, risiko bermasalahnya akan semakin kecil. Kira-kira pertimbangannya begitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan dengan waktu tidak efektif tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini. Dari persoalan atau dari data ini, ketika Anda di lapangan atau di proyek, analisa yang sudah, maaf ya sebentar ya. Analisa yang sudah Anda lakukan ini, bisa nggak produksinya ditingkatkan? Bahasa lainnya dioptimalkan. Kalau bisa, hal-hal apa yang harus Anda perbaiki dari data yang ada? Dengan catatan tidak merubah alat, gitu ya. Dengan catatan tidak merubah alat. Nah, apa yang Anda bisa perbaiki? Coba silakan ada yang bisa menjawab. Selain dari alat lah ya. Kalau alat jangan Anda rubah karena alat yang kita punya itu. Apa yang bisa kita rubah di sini untuk memperbaiki performa dari alat atau memperbaiki produksinya, meningkatkan produksinya? Halo? Jadi yang tadi itu cuma teori doang ya. Nah, sekarang nih bagaimana kalau Anda di lapangan diminta oleh project manager misalnya ya, tolong saya minta perhitungannya dioptimalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda diminta seperti itu, apa yang akan Anda lakukan selain tidak merubah alat? Dan juga jangan merubah volume lubang ya, karena volume lubang nggak bisa dirubah. Gitu. Apa yang bisa dirubah di sini? Jam kerja, Pak. Apa? Jam kerja. Jam kerja, kenapa jam kerja? Bisa ditingkatin mungkin. Dari mana? Dari berapa ke berapa? Loh kok nggak bisa jawab? Ingat ya, jam kerja sehari 8 jam. Lewat 8 jam kerja, itu lembur namanya. Kalau lembur, sama nggak upahnya dengan hari jam kerja biasa? Beda, Pak. Beda, makanya nggak bisa jam kerja ditambah. Tambah jam kerja berarti meningkatkan biaya jadinya kan? Karena upah operatornya naik. Ya itu nggak bisa ya. Menambah jam kerja, itu namanya lembur. Baik. Ada ide lain? Udah idenya udah berani ya, tapi jangan yang lain juga ketakutan menyampaikan ide nanti. Coba silakan, apa ide yang lain?
Ini contoh yang bisa dilakukan yang pertama adalah tadi kan operasinya menanjak. Naik ya, 5%. Kalau saya bilang, enggak, jangan. Kita bukan operasi dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kira-kira G-nya berubah kan? Dari positif 5% bisa kita buat misalnya negatif, apakah 3% atau negatif 4% gitu ya. Yaitu merubah G. Jadi kita bisa minta operator, Anda bekerja bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Sehingga tadinya nanjak 5%, sekarang turun jadi mungkin jadi minus 5% atau minus 3%. Kita lihat di gambar ini ya, gambar slide tadi. Kalau negatif kan dia bergeser ke kanan kan, maka nilai E-nya akan besar tuh di atas 1. Ya. Sehingga dengan demikian nanti produksinya akan makin besar. Itu salah satu contoh. Sekarang contoh yang lain apa kira-kira yang bisa diperbaiki dari pekerjaan ini, dari dari kasus ini? Kecepatan bisa dirubah nggak? Ini rencana kita kan 4 km per jam. Gimana kalau dinaikkan 5 km per jam? Bisa nggak kecepatan maju 5 km per jam? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, tapi perhatikan dulu di lapangan. Mungkin nggak? Artinya kalau secepat itu, kira-kira kemampuan gusurnya nanti bagaimana? Jangan-jangan karena terlalu cepat, akhirnya gusurannya jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah kalau mundur itu bisa karena tidak ada risiko karena hanya dalam keadaan kosong gitu ya. Nah terkait dengan G tadi juga harus kita perhatikan. Kenapa harus diperhatikan begitu? Kadang-kadang begini, kondisi di lapangan menghendaki kita kerja harus mengarah ke tegak ke atas gitu. Kenapa harus begitu? Karena ternyata hasil gusuran tadi bisa langsung dibuang ke bagian atas tadi. Ya. Ke bagian atas yang grade-nya 5% tadi. Oleh sebab itu kalau memang bisa dibuang ke situ, jangan kita pindahkan arah kerjanya ke arah bawah. Ya. Karena apa? Kalau kita pindahkan, nanti masalahnya nanti mau dibuang kemana? Ya, setelah digusur, tumpuk di bawah pada tempat pembuangannya di atas tadi. Ya. Jadi itu juga dipertimbangkan. Jangan sampai alat mengusur ke bawah kan, turun itu kan. Sampai di situ kan dibuang. Nah, kalau dibuangnya itu harusnya bukan ke sana tapi ke bagian atas karena tanah yang kosong di atas, di bawah itu ada perumahan atau apa gitu kan. Nah, oleh sebab itu ini tidak juga bisa kita di awal kita bicara, kita harus mengenal atau mensurvei medan kerja atau tempat kerja yang akan kita kerjakan. Nah, itu ya. Jadi tadi bisa kita tingkatkan, tapi juga harus kita pertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Apalagi yang bisa kita perbaiki, yaitu adalah E. Tadi E-nya kan 50 menit per jam. Sekarang kalau kita minta operator lebih disiplin lagi, kurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu, maka kita bisa minta, tolong deh 55 menit per jam. Nah, sehingga naik 0,83, angkanya bisa naik lebih besar. Nah, itulah kira-kira strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki produksi. Karena kalau itu kita perbaiki, nilai-nilai indikatornya meningkat, maka kita akan dapatkan nanti produksi per jamnya juga akan meningkat. Ya, jadi itu. Ya. Kemudian dari situ baru kita akan dapatkan agar unit cost-nya akan lebih murah. Ya. Nah, kemudian
waktu kerjanya juga akan lebih cepat. Nah, untuk contoh ini tolong sekarang Anda tulis tugas Anda gitu ya. Oke, dari data ini ya, yang sudah kita hitung tadi, saudara diminta untuk mengoptimalkan, tambah catatannya nih. Jadi dari soal ini, saudara diminta untuk mengoptimalkan produksi dengan memperbaiki beberapa variabel. Ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan tuh apa yang bisa diperbaiki. Nah, terserah Anda mau memperbaiki yang mana. Jadi masing-masing orang nggak ada yang sama, bisa beda-beda gitu ya. Ada tadi misalnya yang memperbaiki saya cuma 4% aja, atau saya cuma semuanya 5%. Itu terserah ya. Jadi silakan Anda lakukan seperti itu. Jadi indikator-indikator mana misalnya yang diperbaiki, apalagi kecepatan mundur dinaikkan, atau barangkali apalagi efisiensi kerja ditingkatkan, misalnya tadi itu ya. Nah, jadi faktor-faktor itu silakan Anda cari, nanti Anda tentukan sendiri, tapi yang masuk akal gitu ya, jangan yang tidak masuk akal gitu. Nah, setelah Anda optimalisasi variabel-variabel tadi, tentukan berapa biaya yang bisa dihemat dan waktu yang bisa dipercepat. Ya. Jadi ingat, tujuan optimalisasi adalah menurunkan biaya dan meningkatkan atau mempercepat waktu kerja. Ya. Jadi Anda lakukan optimalisasi, Anda analisis, lalu kemudian Anda tentukan berapa penghematan terhadap biaya dan berapa kecepatan apa yang bisa dilakukan. Paham soalnya itu? Paham, Jadi Pak. caranya Anda ulang menghitung lagi gitu ya. Tapi dengan variabel-variabel yang Anda tetapkan yang baru. Dengan tetap mempertimbangkan logika berpikirnya. Tadi ada yang mau bicara, silakan. Ada apa? Halo? Iya, Pak, paham, Pak. Udah ya. Itu nomor 1. Nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Kalau owner atau katakanlah project manager minta, saya minta, tadi kan dapatnya berapa? 90 hari ya. Saya minta Anda selesaikan itu dalam waktu 40 hari. Nah, ini pertanyaan yang kedua ya. Minta selesaikan dalam waktu 40 hari. Nah, kemudian apa yang akan Anda lakukan untuk mengejar agar waktu 40 hari itu bisa terpenuhi?
Gimana? Udah jelas? Sudah jelas dari 2 soal tadi? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, saya kira itu yang kita bahas hari ini. Kemudian terkait dengan terkait dengan tugas ini tidak untuk dikumpulkan ya. Jadi saya pengen minggu depan Anda sampaikan kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi setiap orang hitung. Kalau Anda ingin bisa ya harusnya hitung ya. Jangan mentang-mentang nggak dikumpulkan tidak dihitung gitu ya. Padahal ini merupakan sebuah pengalaman yang menarik untuk Anda pelajari. Kalau nanti ada tugas di proyek itu, Anda akan mudah mengantisipasi setiap tugas yang diberikan itu. Nah, cuma mungkin untuk minggu depan, saya mungkin pagi ini nggak bisa gitu ya. Baru bisa barangkali siang, antara jam 1 sampai jam 3. Mungkin nggak bisa digeser jadwal kita segitu. Pada hari Selasa minggu depan. Hanya minggu